ya MUI, NU. Wah, ini saya akan blow up ini. Ini menjadi bahan ketawaan ya di Israel, saudara ya. Wah, sampai si Hananya Naftali aja sampai tertawa terbahak-bahak tuh ya. Dan konyolnya saudara ya, Indonesia itu bermaksud mengusir Israel dari komunitas dunia U20, malah akhirnya Indonesia yang diusir. Kasihan deh lu, dasar balung ireng. Indonesia itu kelihatannya kan mau menyingkirkan Israel kan, malah dia yang tersingkir ya saudara ya. Iyalah, dasar orang nggak tahu diri ini. Ya, kere, belagu lagi ini orang-orang ini. Lalu komen apa, masih ya, yang penting saya bisa. Nah, itu ya mental pecundang. Mental pecundang itu apa saudara? Ya, saudara itu karena biasa ditindas. Lalu kalau ada orang yang lebih lemah dari Anda tindas. Siapapun yang lebih lemah dari Anda tindas. Itulah mental pecundang. Ya, Anda kan berusaha menindas Israel karena Anda pikir Israel negara kecil. Ternyata Israel itu ya yang memegang perekonomian, separuh lebih perekonomian dunia dikendalikan oleh Israel, saudara. Termasuk Indonesia. Ya, begitu si George Soros batuk, Indonesia langsung kejang-kejang, kelojotan, kejar-kejar kan, saudara kan, mumet kan, ya kan? Hanya satu orang Yahudi saja bisa memporak-porandakan seluruh Indonesia loh, saudara. Bayangin ya, hanya satu orang Yahudi, George Soros itu, ya, memporak-porandakan seluruh Asia Tenggara. Bukan cuma Indonesia saja, saudara. Dan yang paling terkena imbasnya adalah Indonesia. 200 juta orang, ya waktu itu ya, ada 200 juta orang. Kejang-kejang, saudara. Selesai zamannya George Soros batuk. Ya apalagi kalau sudah kentut, saudara. Wah, bablas itu Indonesia, bubar, saudara. Ya katanya sekarang Gus Yakut berani ngomong katanya melanggar prosedur. Prosedurnya apa? Memang harus apa? Bikin patung memang harus pakai prosedur, saudara. Ada-ada aja. Kecuali kalau Anda bikin patungnya di tengah jalan. Kalau bikin patungnya di lahannya sendiri kok. Prosedur yang mana yang dilanggar? Kadang-kadang aneh-aneh aja nih orang-orang ini ya. Itu tadi ya. Akhirnya Gus Yakut juga menampakkan, membuka topengnya semua. Udahlah, percaya saya ya. Orang-orang Islam ini munafik, saudara. Slim makin lalim. Wah, setelah 2 tahun malu-malu kucing, saudara ya. Setelah 2 tahun malu-malu kucing, puasa Islam tahun ini rupanya malu-malu 2 tahun dilampiaskan semua tahun ini, saudara ya. Puasa lalim Islam, ya kan? Gara-gara puasa lalim Islam mereka semua malu-malu ya saudara, tutup semua diem ya. 2 tahun puasa, 2 tahun nggak ada gegeran. Tahun ini dibikin geger segeger-gegernya sama orang Islam ini, saudara ya. Semua gereja ditutupin, semua patung-patung ditutupin, semua warung-warung ditutupin. Siang hari pokoknya nggak boleh ya saudara ya. Wah, ngeri saudara ya. Ngeri. Memang sudah saatnya saya bakar-bakar nampaknya, saudara ya. Sudah saatnya saya bakar-bakar. Pertama mungkin saya akan supaya saya bisa buat barbecue nih, karena memang sumbernya ya di Indonesia ya. Sumber bencananya inilah sumber bencana Islam, saudara ya. Kemarin Anda dengar ya, ternyata orang-orang NU sendiri yang menolak ini ya, yang dengar sendiri kan. Oh, bukan masalah si siapa itu, Gubernur Bali atau Ganjar, di belakangnya itu NU semua itu yang nolak itu, saudara ya, yang nolak Israel. Ya, MUI, NU. Wah, ini saya akan blow up ini. Ini menjadi bahan ketawaan ya di Israel, saudara ya. Wah, sampai si Hananya Naftali aja sampai tertawa terbahak-bahak tuh ya. Dan konyolnya, saudara ya, Indonesia itu bermaksud mengusir Israel dari komunitas dunia U20, malah akhirnya Indonesia yang diusir. Kasihan deh lu, dasar balung ireng. Indonesia itu kelihatannya kan mau menyingkirkan Israel kan, malah dia yang tersingkir ya saudara ya. Iyalah, dasar orang nggak tahu diri ini. Ya, kere, belagu lagi ini orang-orang ini. Lalu komen apa, masih ya, yang penting saya bisa.
Nah, itu ya mental pecundang. Mental pecundang itu apa, saudara? Ya, saudara itu karena biasa ditindas. Lalu kalau ada orang yang lebih lemah dari Anda tindas. Siapapun yang lebih lemah dari Anda tindas. Itulah mental pecundang. Ya, Anda kan berusaha menindas Israel karena Anda pikir Israel negara kecil. Ternyata Israel itu ya yang memegang perekonomian, separuh lebih perekonomian dunia dikendalikan oleh Israel, saudara. Termasuk Indonesia. Ya, begitu si George Soros batuk, Indonesia langsung kejang-kejang, kelojotan, kejar-kejar kan, saudara kan, mumet kan, ya kan? Hanya satu orang Yahudi saja bisa memporak-porandakan seluruh Indonesia loh, saudara. Bayangin ya, hanya satu orang Yahudi, George Soros itu, ya, memporak-porandakan seluruh Asia Tenggara, bukan cuma Indonesia saja, saudara. Dan yang paling terkena imbasnya adalah Indonesia. 200 juta orang, ya waktu itu ya, ada 200 juta orang. Kejang-kejang, saudara, selesai zamannya George Soros batuk. Ya apalagi kalau sudah kentut, saudara, wah bablas itu Indonesia, bubar, saudara. Ya. Nah, tapi karena Indonesia sudah, karena mentalnya mental orang tertindas ya, mental orang terjajah, makanya begitu ada orang yang lebih lemah, ada tindas lagi, saudara ya. Contohnya orang jual bakso babi, orang jual nasi goreng babi, ya, kalau ada patung semua ditutupi, saudara. Sebenarnya tujuannya apa sih? Hanya ingin menunjukkan kekuasaanmu saja kan. Tetapi sebetulnya dengan caramu ingin menunjukkan kekuasaanmu, menunjukkan betapa biadabnya dirimu kan. Kalau semua orang harus menghormati kalau orang Islam lagi puasa, sebetulnya menunjukkan bahwa Anda biadab. Jadi kita nggak perlu belajar kitab sucimu, kita sudah tahu memang laknat. Sucimu itu memang mengajarkan hal yang nggak baik. Dari mana? Dari buahnya kita tahu. Nggak perlu buang waktu untuk mempelajari isinya, saudara. Nggak perlu buang waktu. Ya, kita nggak perlu buang waktu. Musik yang mana nih? Sebentar. Musik apa Pak Raja Uti? Sebentar, Raja Uti mana? Raja Uti. Iya, Raja Uti. Raja Uti. Ya, Pak Paul, tadi ada seperti suara musik latarnya gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Iya, enggak. Udah matiin. Oke, udah jadi co-host ya. Iya, balik lagi saudara ya. Gus Yakut juga ini ya, Gus Yakut juga akhirnya menunjukkan jati dirinya ya, bahwa patung Maria itu melanggar prosedur. Ya, yang di Kulon Progo itu ya, melanggar prosedur. Gila ya. Nah, kan sudah saya bilang kan, Gus Yakut ini kan cuman si gendut. Ya kan? Udah dibilangin, ini kan orang munafik semua. Bilangin kamu nggak percaya sih. Gus Yakut ini cuma si gendut nyali gede, tapi nafsunya besar, tapi nggak bisa masuk, saudara ya, karena perutnya gede, gendut. Perutnya masuk. Ya kan? Nggak punya power, nggak punya otoritas. Katanya sekarang Gus Yakut berani ngomong, katanya melanggar prosedur. Prosedur yang apa? Memang harus apa? Bikin patung memang harus pakai prosedur, saudara. Ada aja. Kecuali kalau Anda bikin patungnya di tengah jalan. Kalau bikin patungnya di lahannya sendiri kok. Prosedur yang mana yang dilanggar? Kadang-kadang aneh-aneh aja nih orang-orang nih ya. Itu tadi ya. Akhirnya Gus Yakut juga menampakkan, membuka topengnya semua. Udahlah, percaya saya ya. Orang-orang Islam ini munafik, saudara. Memang dari kitab sucinya. Ya, jadi kitab sucinya, saudara. Nanti saya mau tunjukkan kepada Anda ya. Saya dapat laporan yang tragis ya. Tapi sebentar, kita dengarkan dulu nih Lebah Madu. Silakan Lebah Madu. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,